Halo apa kabar pemirsa, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Teguh Santoso. Tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. UNESA gelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Fashion Show by Fashionessa pamerkan 225 desain busana karya mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045, pimpinan selingkuh UNESA kompak kenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada rapat BPUPKI 1 Juni 1945. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila. Sebagai bentuk nasionalisme serta memupuk jiwa patriot para sivitas akademika, UNESA gelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di lobi Rektorat UNESA Lidawetan dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube KC Media by UNESA. Sesuai dengan tema tahun ini, Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045, para petugas upacara yang terdiri dari pimpinan selingkuh UNESA kompak kenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kita semua harus sadar bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa, adat, kemudian agama. Ini harus kita ingatkan bahwa kita semua ini adalah satu nusa, satu bangsa. Ini untuk merajuk persatuan bangsa Indonesia. Peringatan ini dimaknai sebagai tindakan dan pelaksanaan pengaruh utamaan Pancasila sebagai panduan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga penting bagi kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan tidak terpengaruh oleh ideologi bangsa lain yang dapat merusak ideologi Pancasila. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Galang Attilah melaporkan. Sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Manajemen Seni, Program Studi Pendidikan Seni Rupa Kelas C Angkatan 2022 sukses menggelar pameran edukasi bertajuk Seni Instalasi dan New Media Art atau Sinema. Kegiatan ini menjadi sarana aktualisasi diri mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmunya selama 1 semester. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Seni, mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Kelas C Angkatan 2022 sukses gelar pameran edukasi bertajuk Seni Instalasi dan New Media Art atau Sinema. Acara yang berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2024 ini diadakan di Cafe Kangen Jogja Lidawetan. Untuk kelas kita ini cuman fokus ke manajemennya aja. Untuk karyanya kita ambil dari teman-teman lain juga yang memang karyanya itu difokuskan pada instalasi dan new media art tersebut. Pameran sinema bertujuan untuk menjadi sarana aktualisasi bagi para mahasiswa dalam mengimplementasikan manajemen pameran serta sebagai bekal berharga bagi mereka di masa depan. Mahasiswa memamerkan berbagai karya seni instalasi dan new media art yang inovatif, kreatif, serta keterampilan yang telah mereka pelajari selama masa perkuliahan. Mukhlis Arif SSN MSN, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Seni, menyampaikan pameran ini bukan hanya sekedar tugas akademis, tetapi juga sebagai pengalaman nyata dalam mengelola dan menyelenggarakan sebuah pameran seni.
Harapan kami ya, mata kuliah ini kan sebenarnya learning by experience. Jadi teman-teman di sini melakukan sebuah eksperimen atau pengalaman, mencari pengalaman di mana saya tidak hanya sebagai dosen tidak hanya memberitahu, tapi mereka juga mencari tahu di lapangan. Setelah mencari tahu, mereka akan siap untuk nanti terjun ke masyarakat. Bahkan hari ini di sini kita latihan untuk masyarakat juga, di mana mereka tadi saya sampaikan apa artinya seni kalau terpisah dari masyarakat. Maka konteks hari ini teman-teman ya untuk masyarakat seni itu, dan mereka mencoba menghidupkan seni karena ketika seni hidup ya akhirnya kehidupan seni itu akan terjaga. Acara ini mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung yang hadir, termasuk dari kalangan akademisi, seniman, serta masyarakat umum yang tertarik dengan perkembangan seni kontemporer. Pameran sinema tidak hanya menjadi ajang pamer karya, tapi juga sebagai media edukasi bagi para pengunjung untuk lebih mengenal dan memahami seni instalasi dan new media art. Dengan terselenggaranya pameran ini, mahasiswa diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan manajemen seni mereka dan berkontribusi lebih banyak dalam dunia seni rupa. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rahma melaporkan. Annual Fashion Show by Fashionessa kembali digelar. Pamerkan 225 fashion design yang terbagi dalam 6 konsep studio. Pameran karya ini merupakan buah kreasi dari 75 mahasiswa angkatan 2020 Prodi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA. Mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA kembali selenggarakan agenda tahunan bertajuk 35 Annual Fashion Show by Fashionessa dengan tema Jagat Osing. Tema ini sebagai sarana kreasi dan kreativitas mahasiswa dalam mewujudkan keragaman budaya Nusantara melalui karya busana. Agenda yang dilaksanakan di Joglo Lapangan Rektorat UNESA, Kampus Lidawetan ini pamerkan 225 karya yang terbagi dalam 6 studio yang merepresentasikan budaya Jagat Osing. Di antaranya Jaranan Buto, Angklung Paglak, Gandrung, Barong Idek Bumi, Tikel Balung, dan Seblang. 6 tema studio ini merupakan wujud karya dari kreativitas dan inovasi 75 mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA. Dalam Jagat Osing ini terdapat banyak sekali kebudayaan dan juga adat istiadat setempat yang masih dilestarikan sampai saat ini. Nah, untuk itu kita membreakdown lagi dari Osing, kita breakdown menjadi 6 studio. Nah, atau biasa kita sebut 6 kelompok seperti itu ya. Untuk kelompok pertama yaitu ada kesenian namanya Jaranan Buto. Yang kedua ada Angklung Pagla. Yang ketiga ada Gandrung. Yang keempat ada adat Barong Ider Bumi. Yang keempat ada Tikel Balung. Dan yang kelima dan yang keenam ada Seblang oleh Sari. Jadi di keenam ide tersebut terdapat kesenian, adat istiadat dan juga rumah adat istiadat dari Osing. Jadi kita mempresentasikan adat Osing dalam satu kemasan tema yaitu Jagat Osing seperti itu. Mengusung konsep panggung theatrical fashion show, Joglo Rektorat UNESA disulap menjadi runway dengan visual yang megah. Pada setiap studio peragaan busana disertai dengan tampilan visual dan teater pembuka yang merepresentasikan tema studio. Melalui karya mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA, diharapkan dapat menjadi salah satu langkah kontribusi untuk mengangkat dan melestarikan destinasi wisata serta budaya yang ada di Indonesia. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, kolaborasi mahasiswa Prodi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA Angkatan 2022 dan 2023 gelar pameran pendidikan dengan tema EduTech Creative Product 2024 Flight Toward the Future with Creative Innovation. Pamerkan beragam model media pembelajaran, proyek ini sekaligus sebagai pemenuhan syarat tugas ujian akhir semester.
Mahasiswa program studi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA Angkatan 2022 dan 2023 gelar pameran pendidikan bertajuk EduTech Creative Product 2024 Fly Toward the Future with Creative Innovation pada 4 Juni 2024 di Auditorium Gedung O5 Lantai 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Suguhkan karya kreatif dan inovatif, mahasiswa mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan. Kegiatan ini merupakan proyek mata kuliah pengembangan media pembelajaran sebagai syarat pemenuhan tugas dalam ujian akhir semester. Produk yang dipamerkan diantaranya pembuatan desain kaos, banner, poster, media pembelajaran untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, diorama Ka'bah, pengetahuan alam semesta, hewan purba, tumbuh-tumbuhan, tata surya, pengenalan huruf melalui games, aplikasi e-learning, dan karya lainnya. Jadi ini adalah rangkaian dari tahap-tahap project based learning. Jadi mata kuliah pengembangan yang ada di Prodi ini menggunakan strategi perkuliahan project based learning dan tahap terakhirnya adalah pameran karya. Ada kategori-kategori penilaian, selain tampilan juga bagaimana mereka melakukan analisis kebutuhan. Sehingga karya mereka ini memang karya yang dibutuhkan, bukan hanya karya keinginan mahasiswa. Dan harapannya dan penilaian lain itu dari segi pertama kualitas pasti, yang kedua dampak untuk ke depan. Yang ketiga bagaimana mereka mampu untuk melihat permasalahan di lapangan, lalu bagaimana menciptakan sebuah solusi. Jadi kompleks. Karya yang dipamerkan sudah melalui tahap validasi dari tim dosen teknologi pendidikan. Walaupun dengan persiapan yang singkat, mahasiswa dapat menampilkan karya inovasinya dalam bentuk pameran pendidikan. Semoga produk-produk dari mahasiswa 22 dan 23 itu gak hanya berakhir di sini saja, tapi dapat berdampak besar ke pendidikan kita. Dan juga ini sebagai ajang buat mahasiswa 22 dan 23 untuk melatih keterampilannya sebagai pionir pendidikan Indonesia sendiri. Pameran ini menjadi wadah kreativitas dan inovasi media pembelajaran yang dikembangkan mahasiswa Prodi S1 Teknologi Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari Surabaya, Tim Liputan GC Media melaporkan. Sambut dan dukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara. UNESA terus lakukan dukungan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia. Melalui kunjungan kerja lapangan ke IKN, UNESA teken MOU kerjasama bersama Otorita IKN dan Kabupaten Pasir dalam rangka pembangunan peta jalan pendidikan, riset, PKM, dan peningkatan kualitas SDM masa depan. Kiprah UNESA dalam dunia pendidikan terus meningkat. Usai menjadi kampus berstatus PTNBH, UNESA terus gencar melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia bersama kepala daerah di Indonesia. Rektor beserta jajaran pimpinan selingkung UNESA lakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara. Disambut oleh Otorita IKN, rombongan diajak menengok Rumah Teknologi Nusantara untuk mengenal grand design pengembangan IKN melalui video teaser, diorama, serta expo teknologi yang akan diterapkan di IKN. Mengusung konsep Smart Forest City, IKN digadang akan menjadi ibu kota negara yang futuristik dan ramah lingkungan. Selanjutnya, didampingi Otorita IKN, rombongan diajak meninjau langsung lokasi pembangunan IKN, menengok secara langsung proses pembangunan gedung-gedung yang akan dijadikan pusat wilayah administrasi IKN. Rektor UNESA beserta rombongan dijelaskan konsep desain pembangunan IKN. Konstruksi gedung-gedung di IKN didesain mengikuti kontur alam sehingga tidak mengubah secara drastis bentang alam yang ada. Bersamaan dengan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara pada 3 Juni 2024, UNESA juga tanda tangani MOU kerjasama dengan Otorita IKN dan pemerintah Kabupaten Pasir dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentu dengan adanya UNESA kita berharap segera kita melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Karena kita tentu butuh lompatan-lompatan yang tinggi untuk bagaimana mengangkat standar masyarakat di Kota Nusantara. Hampir seluruh prodi yang ada di Indonesia itu menjadi bagian yang dibutuhkan di IKN. Kita tahu bahwa IKN yang tadinya adalah sebuah desa gitu ya, sebuah kecamatan, kemudian masyarakatnya masih masyarakat desa, tentu
perlu lompatan-lompatan yang tinggi untuk mensejajarkan dengan status yang dimiliki sebagai ibu kota Nusantara. Kita butuh banyak, mungkin di prodi seni budaya kita juga butuh, karena roh dari pembangunan IKN itu sendiri adalah salah satunya adalah budaya ya. Kemudian bagaimana mungkin pendidikan juga ya, bagaimana kita mencetak guru-guru yang baik, yang kemudian juga akan menjadi bagian yang akan mengangkat kualitas anak-anak peserta didik kita. Sebelumnya, UNESA telah membantu pembuatan peta jalan pendidikan di IKN, sehingga dengan adanya MOU, diharapkan dapat memperkokoh kerjasama antara UNESA dengan OIKN dan Kabupaten Pasir dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Dari Balikpapan, Irfan Ali melaporkan. Dalam rangka pengembangan layanan dan fasilitas ramah disabilitas, Universitas Gadjah Mada lakukan benchmarking ke Universitas Negeri Surabaya. Usai diskusi program, tim UGM mengapresiasi langkah UNESA dan berharap dapat menjadi insight positif bagi UGM untuk terus bergerak dan memulai hal yang sama. Dalam rangka gali informasi dan pengalaman terkait layanan dan fasilitas disabilitas, Universitas Gadjah Mada lakukan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya pada 5 Juni 2024. Jajaran tim UGM yang meliputi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, kepala kantor, serta koordinator bidang layanan keprotokolan, Sekretariat UGM, hadir dan gali informasi mendalam terkait layanan dan fasilitas disabilitas di UNESA. Koordinator Bidang Layanan Keprotokolan, Haryanto SEMM, menyampaikan apresiasinya terhadap UNESA yang telah kembangkan kampus ramah disabilitas sejak tahun 2013. Hal ini menjadi insight positif bagi UGM untuk bergerak dan memulai hal yang sama. Kami melihat web di UNESA, kemudian berita-berita bahwa UNESA ini dalam penanganan disabilitas itu luar biasa. Terbukti begitu kita disampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan disabilitas ini luar biasa, dan yang mungkin di UGM juga beberapa belum ada, kemudian di UNESA sudah ada, sehingga kita menyambutnya dan bisa berguru kepada UNESA ya. Tim dari Pusat Unggulan dan Inovasi Disabilitas UNESA menyampaikan berbagai program dan inovasi UNESA dalam melayani mahasiswa disabilitas. Berbagai produk aplikasi serta bentuk pelayanan yang melibatkan relawan dari mahasiswa menjadi salah satu hal yang didiskusikan pada kegiatan ini. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr. Martadi MSN, berharap benchmarking ini dapat ditindaklanjuti menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi sebagai komitmen kepedulian Sivitas Akademika Perguruan Tinggi terhadap penyandang disabilitas. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Saya Teguh Santoso, tetap sehat dan sampai jumpa.